Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat belajar kembali di tempat yang sama, yaitu melalui Zoom. Oke, kalau kita berbicara KKNI tadi yang dibahas oleh Sindik, saya sempat mencermati beberapa makalah yang beliau tulis. Di antaranya yang saya amati dari makalah beliau, yang pertama itu adalah standar penulisan ilmiahnya belum mencantumkan sumber. Gus ngapunten Gus. Ini yang pertama, yang kedua daftar pustaka masih kosong, dan yang ketiga di halaman 10 dan 11 itu ada pemisah garis antar paragraf di makalah. Saya nggak tahu fungsinya apa nih, tapi sepertinya kelanjutan sih. Itu kalau kita berbicara tentang makalah yang disampaikan oleh Sidik, tapi matur nuwun penyampaiannya sudah panjang lebar, banyak sekali ya ilmu baru yang kita dapat dari KKNI. Cuma kalau berhubung dengan pertanyaan atau yang ingin kita diskusikan ini sebenarnya adalah dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI seperti yang telah dijabarkan beliau, yaitu memposisikan adanya pendidikan itu harus nanti disesuaikan dengan dunia kerja yang berlaku, betul ya? Nah, apakah ada kolerasi dengan kurikulum yang dicanangkan oleh Mas Menteri, terutama pada kurikulum Merdeka Belajar, di mana beliau memiliki usul kalau nanti beberapa persen dari SKS dalam perguruan tinggi itu nanti diusulkan untuk praktek langsung di lapangan atau di dunia kerja, atau dalam istilah SMP atau tingkat SD, SMP, dan SMA nanti kurikulumnya akan berubah, yaitu berbasis capaian kompetensi yang mana harus mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran dalam menguji sebuah produk atau produk atau hasil daripada yang telah dicapai oleh siswa Gus. Jadi KKN ini apakah memiliki persamaan dengan kurikulum Merdeka Belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat daripada bahasan KKNI, artinya pengembangan kurikulum berbasis KKNI itu nanti harus melihat outcome dari sebuah mutu pendidikan, di mana sebatas yang saya tangkap outcome daripada kurikulum yang dibangun berdasar KKNI itu ada pemikiran sempit ya, termasuk mungkin saya, itu menciptakan sebuah buruh di dunia kerja. Sementara ada beberapa kalangan pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau bisa pendidikan itu jangan membuat orang berpikir dia keluar bekerja menjadi buruh, tetapi bagaimana dia harus bisa mengembangkan entrepreneur kalau dalam istilah sekarang. Itu cukup 2 poin saja nih Gus yang ingin kita diskusikan di sini. Terima kasih atas waktunya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pembahas berikutnya. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Saya langsung menemui beberapa kejadian, termasuk ada orang itu yang otodidak. Jadi beliau punya kemampuan. Di sini itu banyak sekali yang mahir di otomotif. Jadi bisa membuat power, bisa servis dan lain sebagainya, itu pandai sekali. Kan tidak punya ijazah seperti itu. Entah dulu itu memang tidak punya biaya atau dan lain sebagainya, atau memang tidak mau sekolah, kurang paham. Tapi dia itu punya kemampuan yang luar biasa di bidang tersebut. Yang kita diskusikan itu menurut Gus Sindik atau teman-teman yang lain itu bagaimana dengan kejadian seperti itu. Beliau tidak sekolah sesuai dengan jenjangnya, tapi mampu dan bisa
itu bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, Pak Umam, poinnya mohon diulangi, poinnya. halo, Bu Cindy. Ya, poinnya Pak. Poin Ya. pertanyaannya. Jadi poinnya Halo, Putus ini suaranya. yang berhenti saya apa Pak Umam? halo, Maaf, bisa halo? ya, Pak, mohon diulang ya. Yang spesifik Jadi pertanyaannya. ada santri itu tidak melalui 9 jenjang ini, tapi dia punya kemampuan. Ya, itu menurut Gus Indik bagaimana dengan anak yang seperti ini? Jadi tidak mengikuti jenjang yang ada, tapi kemampuannya sama dengan anak yang mengikuti jenjang yang ada. Yang pertama, menurut panjenengan gimana dengan anak-anak yang seperti itu? Jadi punya kemampuan tapi tidak punya sertifikat, tidak punya ijazah. Yang kedua, SMP itu sudah masuk di KKNI apa belum? Kan di Indonesia ini wajib belajarnya 12 tahun. Kalau di pabrik itu syaratnya adalah ijazah SMA, itu salah satu syaratnya. Kalau SMP bagaimana? Terima kasih. Sudah masuk tenaga kerja apa sebagai membantu kerja gitu? Iya, terima kasih. silakan bisa ditanggapi. Oke. Terima kasih. Yang pertama tentang kurikulum Merdeka Belajar, ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya tiap kurikulum yang dikembangkan, kurikulum yang sudah mengalami evaluasi yang kemudian dikembangkan, yang terbaru, itu semua justru di antara alasannya adalah untuk menyesuaikan output ya atau capaian pembelajarannya dengan standar yang sudah ditetapkan dalam KKNI. Maka kurikulum apapun yang diluncurkan oleh pihak kementerian, baik Mendikbudristek yang tadi disampaikan ataupun mungkin Kementerian Agama dan seterusnya, itu sebenarnya memang untuk mengejar itu agar standar outputnya atau capaian pembelajaran yang didapatkan oleh outputnya itu bisa match dengan standar yang ada dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan apakah menjadikan lulusannya sebagai buruh? Sebenarnya dalam tingkatan profesi, ya, dalam tingkatan profesi itu tergantung panjenengan dalam menganalogikan buruh itu tadi konotasinya seperti apa. Ya. Kalau buruh-buruh yang dalam bahasa Indonesia pekerja, maka secara umum ya semuanya ini pekerja, karena sebuah pendidikan itu mempunyai standar kemampuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang ingin dicapai itu selevel dengan sebuah jabatan dalam sebuah pekerjaan. Maka kalau kemudian semua itu dikatakan buruh, ya silahkan. Cuman kemudian apakah itu menjadikan konotasi negatif atau tidak, nah itu yang menjadi urusan lain. Kemudian yang ketiga, ada anak yang punya sebuah kemampuan tapi tidak punya ijazah, ya, seperti itu kurang lebihnya. Maka
standar KKNI ini sebenarnya menggabungkan antara capaian pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan kerja ditambah dengan pengalaman. Maka kalau ketiga-tiganya itu tercapai, maka bisa diposisikan si A, si B ini ada di jenjang yang berapa. Nah, kalau misalnya kemampuannya punya, cuman legalitas misalnya ijazahnya tidak, ya maka posisi dia dalam jenjang tersebut kurang sempurna. Sebenarnya KKNI ini penilaiannya tidak hanya pada kemampuan yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan saja, dari capaian pembelajaran yang didapatkan dari lembaga pendidikan saja, tapi ditambahkan dengan mungkin dari lembaga pelatihan kerja dan juga dari pengalaman pekerjaan yang sudah dimiliki. Maka tadi juga melibatkan penilaian dari penjenjangan ini juga melibatkan sisi afeksi maupun sisi pemahaman, yang mana itu tidak didapatkan, atau kompetensi ya, itu tidak didapatkan dari lembaga pendidikan saja, tapi bisa didapatkan dari misalnya pengalamannya dia. Nah, secara garis besar KKNI ini memadukan antara capaian pembelajaran di dunia pendidikan atau di lembaga pelatihan kerja ditambah dengan pengalaman pekerjaan. Kemudian sudah nggih. Yang terakhir Pak Umam, tadi ada 4 atau Pak Umam ada lagi Pak Umam? Ngapunten Gus, tak sing ngecas baterai habis. Oh iya. Yang keempat ada tuh, pertanyaan keempat kok enggak tercatat. Yang SMP itu loh Gus. Iya, Kan ya tadi minimal belajar begitu. 12 tahun itu loh. Kalau SMP itu sudah masuk tenaga kerja apa pembantu kerja gitu. Kalau membantu kerja kan setelah sekolah gitu. Iya. Kalau di dalam standar KKNI, SMP itu sudah masuk pada pekerja, cuman sangat terbatas dan harus ada di bawah pengawasan. Harus di bawah pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Lah itu makanya tadi standar capaian pembelajaran dengan apa yang dibutuhkan, yang memanfaatkan hasil dari sebuah pembelajaran itu harus disesuaikan, harus disinkronkan. Fungsinya KKNI sebenarnya di situ. Kalau di sini disebutkan di dalam standarnya KKNI, lulusan SMP itu sudah bisa masuk pada pekerja pada jenjang yang pertama, yang hanya bisa melakukan tugas-tugas yang sederhana dan terbatas dan bersifat rutin, ya hanya seperti itu saja, serta di bawah bimbingan dan pengawasan atasannya. Seperti itu. Bahkan itu yang di slide saya level 1 itu dia harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri. Nah, berarti memang orang ini atau lulusan SMP itu sudah bisa masuk pada tingkatan pekerja. Kan misalnya cuci mobil, cuci motor, itu kan bisa. Ya tetap di bawah pengawasan, pekerjaannya sederhana dan terbatas, seperti itu saja. Nah, kalaupun kemudian perusahaan-perusahaan memberikan standar, misalnya yang POM itu, pegawai pom bensin, itu menurut saya itu cukup dengan sekolah SMP saja. Masa kan tinggal mencet angka, memberikan sambutan, memberikan penjelasan, servis lah intinya ya, lip service, itu kan bisa dihafalkan. Dan model pekerjaannya kan sederhana dan terbatas, dan sifatnya rutin seperti itu, serta dia selalu di bawah pengawasan dari atasannya.
Saya kira ini harusnya bisa dilakukan oleh anak yang usia lulusan SMP 15 tahun dan seterusnya. Cuman kalau kemudian pemilik perusahaan memberikan standar harus SMA, nah ini berarti yang tidak sesuai atau tidak sama dengan standar yang diberikan oleh KKNI. Mie Mungkin seperti itu. tiga sawi. Bukan mie ayam. Seperti itu Pak, terima kasih. Dimasak ya. Sabo. Mbak. Mbak Sabo. Ya, matur nuwun, Bos. Apa? Mbak Sao. Oh. Mbak Aka. Baik, yang lain silakan. Aku mau telepon lagi. Ya. Lalu. Sudah? Halo. Kok yang mie ayam? Halo. Sekali. Mungkin untuk materinya Gus Indi sudah cukup, Pak. Ya. Baik, untuk yang Mbak Isi, sudah cukup belum? Silakan. Membahas utamanya. Monggo, Pak Pak. Hasim Rumien, baru pulau. Ya, terima kasih atas waktunya. Ingkang kawula hormati Prof. Agit serta pemateri Bu Isti. Menurut kula secara keseluruhan sebenarnya sudah tergambarkan ya antara kurikulum pesantren madrasah maupun di perguruan tinggi. Namun tentu setiap pesantren ini nanti kan kurikulumnya berbeda. Apakah pesantren itu pesantren dengan model salaf ataukah pesantren dengan model kholaf? Kemudian apakah madrasah ini madrasah yang di bawah naungan pesantren? Apakah madrasah yang di bawah naungan NU ataukah yang di bawah naungan Kemenak? Niki tentu mungkin kurikulum pendidikan agamanya berbeda-beda. Nah, kemudian nanti di perguruan tinggi pun kan juga begitu. Yang saya tanyakan, ini apakah mungkin antara pesantren, kemudian madrasah, kemudian perguruan tinggi, ini membuat satu sinergi, artinya membuat satu standar dasar bahwa kalau madrasah itu pendidikan agamanya segini loh, kalau perguruan tinggi itu pendidikan agamanya segini loh, dengan mengacu pada pendidikan agama yang ada di pesantren. Artinya begini, kita kan tahu bahwa untuk masalah pendidikan agama niki yang menjadi tolak ukur kan ke pesantren. Nah, kalau kita berkiblat ke pesantren, maka umpama dilakukan modifikasi di kurikulum agamanya madrasah, kemudian perguruan tinggi, ini apakah memungkinkan? Maksud kula, karena sejauh ini menurut saya di madrasah ataupun di perguruan tinggi ini kurang efektif. Artinya sekolah teng madrasah di sanawiyah, di aliyah selama 3 tahun, selama 6 tahun, tapi standar pendidikan agamanya ini per siswa ini berbeda dengan di pesantren. Ketika kita melihat santri di pesantren dengan durasi sekian tahun yang sama, dengan durasi sekian tahun, dengan kelas yang sama, masa yang sama, ini cenderung rata kompetensi yang didapatkan. Sementara kan di sekolah tidak, karena mungkin nyuwun sewu di sekolah ada model kalau tidak dinaikkan nanti kasihan dan sebagainya. Kemudian juga apabila kita melihat realita di lapangan, orang-orang yang nyuwun sewu secara pendidikan agama ini rendah, kemudian merembet kepada karakter yang rendah, ini juga rata-rata orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi, artinya dari perguruan tinggi. Maka juga perlu dipertanyakan apakah perguruan tinggi ini
memenuhi standar pendidikan agamanya apakah mboten. Sementara di beberapa perguruan tinggi, mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi, di visi misinya ada beberapa yang menyantumkan mencetak dai yang berintelektual dan sebagainya dan sebagainya. Namun kan ternyata dari sekian mahasiswa, dari sekian lulusan, ini kan hanya sekian persen saja yang ternyata mampu memenuhi standar tersebut. Nah, jadi untuk pertanyaan Kaulo yang tadi, apakah mungkin untuk kurikulum pendidikan agama yang ada di pesantren ini disederhanakan, kemudian diintegrasikan di madrasah, baik madrasah yang umum artinya di bawah naungan Kemenak ataupun NU dan sebagainya, ataupun di kampus-kampus yang memang backgroundnya agama, backgroundnya Islam, yang kemudian nanti dikembangkan sendiri oleh lembaga-lembaga tersebut, yang mana nanti bisa menjadikan satu tolak ukur yang sama antara semua madrasah, artinya tolak ukur terendah, kompetensi terendahnya untuk pendidikan agama segini loh. Nah, apakah hal itu mungkin ataukah bukan? Mungkin hanya demikian yang saya aturkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari saya melanjutkan dari Pak Hasim. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Isti secara gamblang tentang materi pengembangan kurikulum pendidikan agama di pesantren, madrasah, dan sekolah. Nah, tadi juga sudah ditambahi sama Pak Hasim. Di sini saya akan menanyakan 2 poin. Yang pertama itu masih berkesinambungan dengan pertanyaan Pak Hasim. Nah, kurikulum pesantren. Nah, tentang kurikulum pesantren itu siapa yang berhak menentukan kurikulum? Seperti itu. Ngapunten. Ini masih jadi pertanyaan saya selama ini. Kemudian yang kedua untuk kurikulum Apa tadi? ya. Untuk kurikulum pesantren, Pak. Nah, Kurikulum di sini ya. nggih, siapa yang berhak menentukan kurikulum pesantren? Kemudian yang kedua untuk kurikulum standar nasional itu idealnya diganti berapa lama atau berapa tahun sekali? Matur. Sampun, matur suwun. Terima kasih Bu Ani dan Pak Hasim atas pembahasannya. Yang pertama untuk Pak Hasim nih, tadi pertanyaannya Pak Hasim mungkinkah gitu nih. Kalau saya jawab tidak mungkin kok aneh, masalahnya tidak ada sesuatu yang nggak mungkin di dunia ini kan. Tapi kalau dilihat dari segi kemungkinannya, kalau untuk di kurikulum di pesantren, sekolah atau madrasah ini ratakan, artinya ada alat ukur ya yang sama capaiannya atau kurikulumnya, muatan kurikulumnya bukan sulit tapi mungkin bisa, tapi sementara ini yang terjadi masih tidak sama. Masih artinya ya tadi jelas berbeda ketika di madrasah dan di pesantren. Karena di pesantren itu polanya selain misalkan pesantren ada kholaf, ada pesantren salaf, pesantren kholaf, dan ada pesantren campuran. Tapi realitanya dewasa ini terbaru-baru ini realitanya ya kholaf ya salaf. Jadi pesantren yang sudah punya madrasah-madrasah yang bersifat istilahnya madrasah seperti yang mendirikan sekolah yang bernaungan di Depak itu juga tidak meninggalkan kitab kuning, jadi ya campuran. Nah kalau di pesantren jelas berbeda dengan di madrasah, karena pesantren selain mengaji kitab di sana, terus kemudian kalau tidak khatam tidak lanjut, kemudian ada pembiasaan yang mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jelas berbeda ketika hanya madrasah yang sistemnya hanya pembelajaran, transfer knowledge, pembiasaannya kurang. Nah ini bisa mungkin untuk memenuhi tuntutan, mungkin agar siswanya kompetensinya meningkat, mungkin bisa diadopsi
meskipun di madrasah tidak ada pondoknya, tapi pembiasaan yang bersifat amaliyah ibadah ini diterapkan, sehingga pelajaran kitab kuning yang diterima itu bisa diterapkan. Seperti itu. Kalau misalkan harus disamakan, ini saya tidak berani menjawab mungkin atau tidak mungkin, karena kenyataannya sekarang masih tidak sama. Karena juga memang kalau dibilang sekolah itu antar sekolah dan sekolah yang lain itu pengembangan kurikulumnya juga tidak sama. Karena dari pemerintah itu intinya di Undang-Undang Sisdiknas itu mencetak manusia yang seutuhnya. Adapun pengembangannya mau istilahnya visi misinya mau dibuat seperti apa, dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Jadi otomatis pengembangannya berbeda. Walaupun tadi Pak Hasim menyampaikan ada sekolah atau madrasah atau pondok bahkan yang visi misinya itu mencetak dai yang intelek misalkan, tapi kenyataannya hanya beberapa persen saja yang menjadi dai. Nah, ini berarti visi misinya ini perlu direview. Apakah visi misinya yang perlu direview atau programnya yang belum berorientasi pada tujuannya, sehingga tujuannya ini tidak tercapai. Itu seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambah kalau kurang dari kami seperti itu. Kemudian untuk Bu Ani, tadi pertanyaannya siapa yang berperan dalam kurikulum pesantren? Kalau sepengetahuan kami di Undang-Undang Pesantren juga ada. Jadi untuk kurikulum pesantren itu hak prerogatif dari pengasuh. Nah, pengasuh mendelegasikan pada istilahnya mendelegasikan kepada pengurus, itu hak wewenang beliau. Tetap semuanya tersentral pada kiai istilahnya, dawuh yai lah istilahnya. Nanti dawuhnya yai pripun derek kalau di pesantren seperti itu. Kemudian tadi Mbak Ani yang kedua pertanyaannya apa ya tadi? Oh, idealnya kurikulum itu diganti kapan? Kalau idealnya bukan diganti ya, artinya dikembangkan. Artinya dikembangkan itu direview dan direvisi. Otomatis program jangka paling pendek itu 1 tahun. Ada program ya, minimal 1 tahun itu sudah ada evaluasi. Kemudian ada jangka panjangnya. Kalau kurikulum nasional, apakah harus ganti menteri, ganti kurikulum lah, itu kondisional, kita tidak bisa menentukan. Gantinya menteri saja tidak pasti juga. Ada yang 1 tahun usianya sudah diganti, ada yang 4 tahun. Lah, kata niku kenyataannya, karena kan jabatan fungsional ya. Seperti itu mungkin dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Silakan yang lain, monggo. Kadal saya langsung panjenengan mawon, Prof. Baik. Baik, dari ini ada beberapa catatan ya, nanti kalau tidak semua tercover ya nanti bisa disampaikan langsung. Jadi kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini sebetulnya memberikan ruang kebebasan baik itu kepada guru ini untuk yang Merdeka Belajar, karena selama ini guru itu terbelenggu, terikat dengan aturan-aturan administrasi, misalnya PP harus sekian banyak halaman, 16 halaman, 20 halaman.
Sehingga guru justru disibukkan membuat RPP, bukan disibukkan bagaimana menyiapkan penguasaan materi di kelas, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana menguasai materi. Nah, tidak disiapkan untuk itu, tapi justru lebih banyak disibukkan urusan-urusan administrasi. Nah, dengan Merdeka Belajar itu RPP cukup 1 halaman, 2 halaman, sehingga lebih simpel, fleksibel, guru bisa lebih orientasi pada penguasaan materi dan menjelaskan materi di dalam kelas. Kemudian untuk yang kampus Merdeka, kalau Merdeka Belajar tidak hanya itu tadi ya, itu hanya bagian, termasuk zonasi, kemudian porsi penerimaan siswa. Kalau dulu itu kepada lebih banyak kalau sekolah unggulan tuh siswa yang berprestasi, sekarang ini justru zonasi, siswa yang berada di sekitarnya itu yang harus diterima itu. Bukan berarti yang prestasi ditolak, tetapi batasannya, porsinya itu tidak banyak, itu hanya 30%. Kemudian yang kampus Merdeka ini sebetulnya juga demikian, ingin memberikan bekal mahasiswa tidak hanya dalam bidang ilmu yang ada di prodi, tetapi bisa lintas prodi. Bisa lintas prodi, lintas fakultas, bahkan lintas lembaga. Nah, sehingga misalnya kalau dia itu mahasiswa pendidikan itu bisa mengambil mata kuliah ekonomi, mata kuliah manajemen misalnya, atau mata kuliah tafsir hadis misalnya. Nah, ini jadi sehingga keahlian itu tidak hanya pada bidang keilmuan yang ada di prodi, tetapi bisa lintas prodi, lintas fakultas, bahkan lintas lembaga. Memang prakteknya semacam ini tidak gampang dilakukan oleh perguruan tinggi karena butuh kerjasama, butuh pembiayaan, butuh jaminan keahlian untuk lintas prodinya, dan banyak hal ini yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi itu. Tidak sekedar jargon, tidak sekedar konsep, teori, tetapi memang betul-betul bisa dilaksanakan dan bisa didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian terkait dengan masalah standarisasi kemampuan siswa, jadi kemampuan siswa itu sebetulnya bisa dilihat dari sisi formalitas itu kayak ijazah ya. Untuk mengukur kemampuan dia setara dengan SMP, SMA, S1, S2, S3, ini kan ukurannya itu kan ijazah. Tapi bukan semata-mata hanya ijazah, akan tetapi kemampuan real, keahlian real yang bisa diukur. Kalau dia itu SMP ukurannya apa, kalau SMA ukurannya apa, kalau S1 itu apa, S3, jadi terukur itu. Agen itu ingin mengukur. Kemudian tadi ada pertanyaan, SMP itu apa? SMP ini kan sebetulnya usia-usia wajib belajar. Dulu wajib belajar itu 9 tahun, sekarang ini 12 tahun. Kalau 12 tahun, paling tidak dia diperbolehkan untuk bekerja, itu ya usia selesai wajib belajar, atau 16 tahun, iya benar ya. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. 12 tahun kalau masuknya itu usia 6 tahun, berarti itu kan 18 tahun. Sekarang SIM itu boleh didapatkan kalau sudah usia 17-18 tahun. Kemudian bekerja itu juga ukurannya tamat SMA. Apakah kalau tamat SMP ditolak ya? Tergantung ya. Nah, tergantung perusahaannya, tergantung lembaganya. Tapi kalau lembaga atau perusahaan itu mengacu pada aturan masa kerja atau masa boleh diterima kerja, nah itu tentu menggunakan standar tamat SMA. Lalu bagaimana kalau dia tidak tamat SMA, akan tetapi memiliki keahlian yang jelas? Ya terserah perusahaannya. Nah, dia misalnya punya alat ukur tersendiri, nah ini bukan tamat SMP, tetapi punya keahlian lebih
lebih dibanding yang lain lalu diterima, itu ya monggo silakan itu. Nah, tapi biasanya untuk mengukur kemampuan itu ya ijazah SMP atau ijazah SMA, kecuali kalau pekerjaan itu dilakukan di perumahan atau di bengkel atau di apa. Nah, ini tidak butuh ijazah-ijazah, yang penting dia punya keahlian kemudian bisa dipekerjakan sesuai dengan standar yang dia butuhkan. Itu lain lagi kalau seperti itu. Itu sifatnya kasuistik, itu tidak bisa digeneralisasi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kurikulum pesantren. Jadi saya jelaskan dulu, ada pesantren, ada madrasah, ada sekolah. Nah, kalau madrasah ini ada standarnya. Ada madrasah negeri, ada madrasah swasta. Nah, kalau masing-masing mengacu pada kurikulum Kementerian Agama, baik negeri maupun swasta, itu harus mengikuti rambu-rambu. Kecuali kalau kurikulum muatan lokal atau distingsi yang dikembangkan, misalnya kitab kuning atau bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya itu silahkan mau ditambah-tambah itu. Tapi kalau kurikulum nasionalnya itu baru harus mengikuti kurikulum pemerintah, manakala madrasah tersebut ingin mendapatkan pengakuan ijazahnya. Karena nanti diharapkan selesai itu bisa ke perguruan tinggi, kalau itu aliyah, atau bisa ke dunia kerja, karena ijazahnya mendapat pengakuan. Tapi kalau tidak butuh kerjaan, yang penting pinter, ya sudah, nanti menggantungkan nasib saja. Kalau nasibnya baik, ada lembaga, yayasan yang tidak butuh ijazah tapi butuh keahlian, lalu dia diterima, itu namanya takdir itu ya. Nah, tapi semua itu menggunakan standar tadi, sanawiyah, aliyah, atau S1, S2, S3 itu. Kemudian madrasah itu juga ada, sekarang ini ada undang-undang pesantren dan pendidikan agama. Nah, lalu di situ menyebut ada madrasah diniyah, ada ula, ada wusto, ada ulia. Jadi ya sama dengan MI, sanawiyah, aliyah itu. Kemudian ada ma'had ali. Ma'had ali itu bentuknya adalah perguruan tinggi, bisa S1, S2, dan S3. Hanya ma'had sampai hari ini belum punya standarisasi untuk S1, S2. Kalau S1 sudah jalan, tapi S2, S3 ini belum. Karena apa? Nah, kalau S2 itu pengajarnya tidak asal punya kemampuan, tapi ada standarisasi ijazah. Kalau dia ngajar S2, maka dia harus doktor misalnya. Apalagi mengajar S3, minimal doktor atau guru besar. Ini ada standarisasi itu. Nah, itu kalau nanti ma'hadnya ingin mendapatkan pengakuan pemerintah itu. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah. Nah, kalau sekolah di sini ada negeri, ada swasta, sama-sama di bawah naungan Kemendikbud itu. Nah, sehingga kurikulumnya mengikuti aturan Dikbud itu kalau lulusannya ingin mendapatkan ijazah yang ijazahnya itu diakui, bisa untuk pegawai negeri, untuk jadi lurah, jadi DPR dan lain sebagainya itu. Tapi kalau tidak kepingin jadi apa-apa, yang kepingin pinter, nanti nasibnya menunggu takdir, ya lain lagi itu. Jadi kalau kepingin mendapatkan pengakuan itu ya harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan kurikulum pesantren. Nah, siapa yang punya wewenang yang berhak menyusun kurikulum pesantren ya? Nah, kalau pesantren itu artinya tidak mengikuti standar pemerintah, sampai hari ini itu pemerintah belum punya aturan kurikulum yang mengikat ke seluruh pesantren. Karena apa? Pesantren itu terutama yang kayak Lirboyo, kayak Pelosok, itu merasa bahwa ini kan saya bangun sendiri, saya dirikan sendiri, kenapa harus ikut-ikut aturan pemerintah? Nah, kalau misalnya seperti itu ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa, zaman Lirboyo termasuk Gontor sekarang itu sudah mendapat pengakuan muadalah ya, standarkan, disamakan dengan sekolah umum. Misalnya dari Lirboyo
bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, misalnya ke Jakarta. Jakarta itu dulu pernah punya kelas khusus dari pondok pesantren, ini malah pinter-pinter agama, itu mahasiswanya. Misalnya kayak UIN Malang, itu dari Lirboyo, kemudian mana itu Pasuruan itu Sidogiri, itu diterima di sana. Dulu IAIN Kediri itu pernah seperti itu. Mereka yang dari pondok pesantren, terutama ustadz-ustadz, itu langsung masuk semester 5. Nah, semester 5 karena Quran, hadis, kitab kuning misalnya, fikih, ilmu kalam itu sudah diakui itu oleh kampus, sehingga langsung masuk semester 5, 6, kemudian 7, bikin skripsi 8, nanti bisa ujian gitu. Cuman itu tidak berlanjut ya. Itu zaman periodenya Pak Bakir dan saya ketika jadi wakil 2. Periode berikutnya karena ragu-ragu, kemudian tidak menerima itu lagi. Tapi sekarang ini kalau misalnya tidak diterima, Lirboyo, Ploso itu kan biasanya sudah muadalah, sudah diakui. Nah, bisa ke perguruan tinggi yang lain gitu. Nah, saya kira itu penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya catat. Bagi yang belum tercatat, silakan bisa disampaikan. Ya. Katanya sampun, Prof. Sampun. Saya itu mulai pagi ya, tadi pagi ada acara halal di Tarbiyah Pembinaan Kepegawaian, terus siang tadi serah terima Pak Rektor baru, Hamid ke Pak Wagidul Anam, sekaligus acara halal bihalal, tapi bunyinya bukan halal bihalal karena itu dilarang, yaitu pembinaan kepegawaian. Kalau itu tidak melanggar aturan, tapi sebetulnya itu kan siasat gitu. Nah, kemudian tadi sore kuliah yang kelas A dan sekarang kelas B, jadi mulai pagi ini. Udah capek ini, punggung saya sudah sudah capek. Ngapunten Prof, untuk minggu depan niku online apa offline? Monggo saya persilakan. Kalau sudah siap offline, saya juga tidak apa-apa. Nanti datang ke habis maghrib itu. Offline, sore kan ada dengan Prof Muzamil. Sekalian. Pak Muzamil jam berapa? Jam 1 sampai asar. Sampai asar. Saya asar itu kelas A. Saya kelas A lah. Prof Jamil itu saudara kelas A ya. Andaikan tidak Prof Jamil, saya bisa jam 1 sehingga tidak malam. Betul napa-napa malam, Prof. Gak apa-apa. Aneh. Yang lebih kasihan. Kan mesisan dari jam 1 kita offline gitu loh. Sesekali kan sudah online terus ini. Yang tebing pakai di tengah malam, Prof. Kalau yang keduanya juga offline. Kalau jam asar atau jam 5 cuman di kelas A, yang tidak di kelas A. Setelah saudara nanti setelah Prof Jamil istirahat sejenak menunggu maghrib. Nanti nggak apa-apa nanti atau Jumat Kemis. Tetap hari Selasa mau. Pas habis maghrib. Kasihan yang rumahnya jauh, Prof. Kan saja bahasa Minggu, nggak apa-apa, Prof. Wes, Jam mana? Di mana? online saja, Prof. Surabaya. Ingkang tebing online mawon, Prof. Facebook ya? Mawon, Prof. Sesekali buat nopo pun nanti mawon. Sekali mboten nopo-nopo. Kalau begitu, dua kali ya,
minggu depan dulu dimatikan dulu yang nyala. Nah, biar tidak kemeresek ya. Minggu depan nanti tema 10 dan tema 11. Tema 10 menganalisis dan membandingkan kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini Saudara Kodim. Ada ya? Hadir. Utama Saudara Didi Malul Aziz dan Saudara Marwati. Dimatikan anunya. Pemantul. Yang ke-11, sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Pemakalannya Saudara M. Agus Faisal Muzaki. Hadir ya? Masih di rumah sakit, Mas Faisal, Prof. Kalau di rumah sakit, maka materi berikutnya 12, pengembangan kurikulum pendidikan karakter Saudara M. Lokman Hakim. Ada? Ada itu. M. Lokman Hakim, halo? Ya, ada, Bro. Ya, nanti minggu depan ya, offline. Pertama, Saudari Iin Nasoha. Ya. Kedua, Saudara Samsul Arifin. Nah, itulah nanti yang maju minggu depan offline. Habis sholat maghrib. Jadi kelas yang A, coba nanti saya konfirmasi ya. Saya konfirmasi yang kelas A, biar saya berangkat asar sampai malam sekalian gitu nanti. Baik, saya kira itu. Untuk itu marilah kuliah malam ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.